harga tiket selangit, dompet menjerit. Nih orang-orang udah pada teriak-teriak untuk perang, Mas. Yes. Untuk bisa dapetin tiket Coldplay, sudah bergabung bersama kita Chris pemirsa. Martin. Oh, bukan. Kok ini Chris apa ini? Ada Mas Safir Senduk, pakar perencana keuangan. Apa kabar Mas Safir? Luar biasa. Sehat, Mas. Sehat banget. Alhamdulillah. Nanti mau ikut war tiket Mas tanggal Enggak, 17? Oh enggak ya? Tapi gini Mas, kalau kita ngomong pengen dan perlu, Iya. siapa yang perlu untuk war tiket Coldplay? Yang ngefans, yang tahu lagu-lagunya, atau kalaupun dia biasa aja sama lagu-lagunya, dia penasaran pengen lihat konsernya. Karena konser Coldplay itu bertebaran di YouTube. Dan memang kalau aku bilang sih one of the best music concert lah. Itu bagus banget emang. Oke. Jadi ada dua, mereka yang ngefans atau mereka yang mau penasaran sama konsernya. Itu yang perlu ya? Itu yang perlu. Untuk war tiket? Yes. Oke. Tapi ini nggak sih Mas, ada temuan juga nggak sih Mas Safir kalau udah mulai rame yang pokoknya mengupayakan segala cara buat bisa dapetin tiket Coldplay. Bahkan kalau aku baca-baca di komen tuh seru banget Mas. Info pinjol dong. Jual ginjal dong gitu ya. Orang tua simpen sertifikat rumah gimana nih? Iya. Gimana tuh Mas? Ada temuan-temuan soal itu nggak Mas? Iya, itu sebenarnya banyak bertebaran di sosial media ya, tentang ada banyak uang bisa dicari tapi Coldplay datang belum tentu akan datang lagi gitu ya. Jadi banyak bertebaran hal-hal kayak gitu. Kita bisa cari duit, jual ini kayak kita jaminkan sertifikat rumah kayak dan lain sebagainya, itu banyak bertebaran. Tapi aku belum nemuin yang melakukan itu, Plus kedua aku lihat memang Coldplay ini penontonnya ini memang yang ya, terpelajar lah gitu ya. Oke. Sehingga mereka bisa memilah-milah, ya kalau nggak punya uang, oke, kita nggak usah nonton. Kalau misalnya diusahakan meminjam sekalipun, tapi memberatkan, oke lah kita nggak usah nonton. Oke. Jadi memang penontonnya ya cukup Cerdas untuk lah untuk memilih itu. keputusannya. Betul. Tidak main hajar bleh, nonton gitu. Nggak ada uang, nonton aja, pinjam bunga tinggi, nonton. Aku belum nemuin kayak gitu. Mungkin ada satu dua, tapi sepertinya penonton Coldplay bukan penonton seperti itu. Oke. Mas, tapi kan kalau namanya fans, Yes. kayaknya apapun diupayakan deh. Yes. Apalagi bener kata Mas Safir, belum tentu juga Coldplay datang lagi ke Yes, Indonesia. Betul. Gimana tuh Mas? Intinya paling nggak tuh ada 4 cara kalau orang udah memutuskan, oke, aku mau nonton Coldplay. Ya, ini terlepas dari dia FOMO kayak atau apa, paling nggak ada 4 cara lah. Ada 4 sumber yang bisa dipakai. Ini yang pertama nih ya, ambil uang dari tabungan. Oke. Kalau ada gitu ya. Nah, kemarin tuh aku lihat tuh kayak bocoran harga tiketnya dari mulai 800 ribuan Sampai 11 juta. Sampai 11 juta, yang kata 11 juta bisa ini itu dan lain Itu belum sebagainya. kalau pakai just tip. Belum lagi pakai just tip gitu ya, itu. Jadi yang pertama ambil uang dari tabungan gitu ya. Karena orang tuh biasanya gini, dia punya penghasilan, uang masuk, uang keluar, tapi dia juga ada tabungan. Seringkali dia bisa ambil dari tabungan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dia nggak punya tabungan, dia bisa pinjem. Ini aku bukan membenarkan, ini cuma alternatif. Dia bisa pinjam atau ngutang gitu ya. Nah, pinjam atau ngutang ini biasanya dilakukan untuk kalau orang itu nggak punya tabungan. Tapi lucunya adalah banyak orang punya tabungan sekalipun, dia seringkali juga pinjam atau ngutang. Gitu ya. Nah, kalau pinjam atau ngutang ini ada beberapa alternatif. Bisa ke perorangan, pinjam ke teman, pinjam ke papa gitu ya. Bisa juga ke lembaga. Lembaga tuh kayak ke bank. Tentunya datang ke bank nggak bilang saya mau nonton Coldplay dong, pinjemin, nggak gitu. Biasanya dia ambil kayak kredit tanpa agunan kayak gitu. Atau kalau lembaga itu dia juga beberapa orang juga pinjam ke pinjol. Ini banyak meme-nya kemana? Dia pinjam ke pinjol. Cuma kalau pinjol itu bunganya tinggi banget, luar biasa, dahsyat, besar banget bunganya. Dan penagihannya sangat kurang ajar biasanya gitu ya. Itu pinjol dan ke lembaga yang ketiga itu biasanya ke kantor. Nah, kemarin aku lihat ada 1-2 perusahaan yang ada orang yang bilang bahwa bos aku tuh kasih pinjaman, ya mungkin lihat juga ya ke kita karyawan yang mau nonton Coldplay, pinjamannya bunga 0%. Aku bilang itu jauh lebih baik daripada dia punya ke luaran, daripada dia punya ke pinjol misalnya. Jadi yang kedua tuh ngutang atau pinjem ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa juga jual barang atau ngegadai. Kalau dia nggak punya tabungan gitu ya. Nah, jual barang atau ngegadai. Nah, triknya adalah tentunya jual barang atau gadai barang yang memang nggak begitu kepake. Mungkin dia dulu belinya karena nafsu aja. Dia beli elektronik karena nafsu. Tapi lama-lama nggak begitu kepake juga. Dia bisa jual atau dia gadai. Karena gadai itu artinya dia dapat 70% dari harga barang itu. Kemudian dia bayar lagi nanti kalau dia udah punya uang. Atau yang keempat nih, alternatif keempat nih. Dia juga bisa dia juga bisa, jadi yang pertama tadi apa? Dia ambil tabungan. Kemudian nomor 2 pinjam. Kemudian yang ketiga jual atau gadai. Dan yang keempat dia bisa juga mengandalkan gajinya. Dia ambil dari gajinya.
Jadi kalau misalnya dia dapat gaji, dia sisihkan, dia ambil 10, 20 atau 30% dari gajinya. Contoh kalau misalnya gajinya 7 juta atau 8 juta, misalnya dia ambil 10% lah, 800 ribuan untuk bayar itu. Artinya tidak memaksakan kemampuan harus nonton yang di Depan festival banget. atau harus beli Iya. Di tengah-tengah yang 11 juta. festival. Betul. Cuma yang gajian ini lucu, kenapa? Karena gajian tuh orang umumnya tanggal 25, 26 toh. Iya. Sementara kalau Keluarnya udah 2 hari lagi. 2 hari lagi. Nah, dia berdoa aja. Mudah-mudahan tiket masih ada tanggal 25, 26 sehingga penjualan tiket masih dibuka. Oke. Tapi paling tiga itu lah 4 alternatif tadi. Jadi dia bisa ambil dari tabungannya. Pinjaman. Dia bisa pinjam, dia bisa jual atau gadai, atau yang keempat dia bisa ambil dari gajinya. Tapi Mas bicara soal pinjaman apakah se-urgent gitu? Karena kalau kita lihat setelah kita menggunakan jasa pinjaman itu, Yes. terus selesai konsernya, Iya. pinjamannya tuh masih panjang. Banget, Gimana? ya. Ini lucu nih, kenapa gini? Karena biasanya kalau berhubungan dengan uang, pikiran manusia tuh terbagi. Untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan, ya, orang biasanya ngitung-ngitung. Ya, mahal gitu ya. Kita Pertimbangannya banyak. gitu. Pertimbangannya banyak gitu ya, pertimbangannya banyak. Tapi Kalau kalau soal udah keinginan. sifatnya keinginan, orang biasanya nggak pakai mikir. Langsung aja. Langsung aja. Itulah kenapa biasanya kalau udah urusan konser itu biasa udah keinginan. Kalau udah keinginan harga berapapun dia nggak pakai mikir. Termasuk minjem yang bunganya tinggi itu tadi. Oke, itu yang membedakan antara kebutuhan Dan dan keinginan. Nah, sebenarnya bagaimana mengukur kemampuan dan juga kebutuhan atau keinginan kita itu Mas, balik lagi kalau misalnya kita ngomongin salary, gaji, tabungan, biasanya kan udah di pos-posin nih sekian Yes. persen untuk Yes. ini, sekian persen untuk ini. Kalau untuk kayak hal-hal nonton Coldplay kayak gini, ngaturnya gimana Mas? Harus berapa persen kah? Sebaiknya supaya Iya. tidak jadi cenderung memaksakan Iya, spesifik dan mengenai timbul penderitaan. jadi gini, spesifik mengenai Coldplay ini, mereka kan baru umumkan minggu lalu banget. Dan banyak orang rasa, aduh dadakan banget nih. Sebenarnya nggak dadakan, kenapa? Karena konsernya kan masih 15 November. Cuma mungkin penjualan tiketnya memang seminggu setelah Iya, pengumuman harus itu ya. dibayarkan. Harus dibayarkan itu. Jadi intinya sebetulnya kalau emang kita memang hobi banget nonton konser, ya memang mesti disiapin dananya ya. Tiap bulan memang dia harus sisihkan dananya. Seperti dia, entah artisnya mau datang atau tidak, dia sisihkan dulu dananya. Ya 5, 10, 15% dari penghasilan bulanannya. Kalau ada bonus dia sisihkan lagi. Sehingga next time ketika ada konser yang datang dan menurut dia dadakan, uangnya udah ada. Ada. Oke. Seperti itu. Baik, menarik banget nih kita menuju buar tiket Coldplay. 2 Usai hari jeda lagi. pemirsa, kami masih akan kembali menghadirkan tips-tipsnya bagaimana sih mengelola keuangan supaya habis konser-konseran tidak Yes. muncul Yes. penderitaan ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.